Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam ibadah pagi hari ini, Kamis tanggal 7 Juli 2022. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Bapa yang telah menyertai kami di malam yang gelap. Kau adalah Bapa yang memelihara dan memberkati kami. Pagi ini kami akan membaca firman-Mu. Ajarlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami memahami dan mau melakukan firman-Mu. Amin. Baiklah Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 8. Demikian bunyinya. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikian firman Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel ini disebutkan ada seorang bernama Elkana, memiliki istri bernama Hana. Namun istrinya tidak melahirkan seorang anak pun. Akhirnya Elkana memiliki istri lagi bernama Penina. Dan Elkana memiliki beberapa anak dari istrinya Penina. Diceritakan dalam kitab ini bahwa keadaan Hana yang mandul dimanfaatkan oleh Penina untuk menghina Hana, dan itu sangat menyakitkan bagi Hana. Satu-satunya tempat Hana mengadu hanyalah kepada Tuhan. Disebutkan dalam kitab ini, Hana berdoa di bait Tuhan dengan curahan hati yang sangat dalam. Dengan kepedihan hatinya yang dicurahkan kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Sekian lama penantian, akhirnya Tuhan mendengarkan doanya. Hana mengandung dan melahirkan anak dan diberi nama Samuel, artinya yang diminta dari Tuhan. Dan Samuellah kelak yang menjadi nabi atas Israel. Renungan kita pada pagi hari ini adalah ketika Hana kembali berdoa kepada Tuhan sebagai ucapan syukurnya yang begitu besar, yang telah memberi kesempatan padanya untuk melahirkan anak. Yang disebutkan tadi dalam 1 Samuel 2 ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masih percayakah kita bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita percayai adalah Tuhan yang berpihak kepada orang-orang miskin? Adalah Tuhan yang berpihak kepada orang-orang lemah? Dan suatu saat akan menaikkan derajat si miskin dan lemah dan mendudukkannya di tempat yang lebih tinggi. Masih percayakah kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah dan kita percayai adalah Tuhan yang mendengar doa-doa kita?
bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menghibur kita, Tuhan yang menolong pergumulan-pergumulan kita, Tuhan yang mengetahui kegelisahan kita saat kita merasa susah, kewalahan, atau diliputi kesedihan. Kita hendaknya mengikuti teladan Hana dan berbicara dengan leluasa kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah pendengar doa. Disebutkan dalam Mazmur 65 ayat 3. Engkau Tuhan yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Dan pada saatnya Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak henti-hentinya menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami kepadamu. Mungkin tidak terucapkan oleh kami masing-masing, tapi Kau melihat hati kami. Tuhan, dengarlah doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu, karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang mendengarkan doa dan mengabulkan permohonan kami. Amin.